Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah pemotongan dam dan tempat wukuf di Arafah. Mete baru pulang, udah mau lihat kambing, potong kambing. Hah? Mau lihat potong kambing. Talinya depan mas, talinya depan. Belum, ntar kebuka nih. Iya. Nanti kan kebuka mah. Sabar. Naik lift. Bawah sini. Kita kan ke bawah. Tasir. Itu sana. Kan kita mau lihat dulu. Mau baca ke bawah. Ayo dong. Jemaah Haji Indonesia 105. Coba hitung ya mas, nanti berapa? Ini semua itu hanya bayi kelapa di bawah. Mau bayar dam lihat kami.
Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu Dayuf Rahman wa Dayuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, insyaallah di pagi hari ini kita akan sama-sama melaksanakan ziarah plus pemotongan atau menyaksikan pemotongan kambing dam. Dan mari kita awali langkah atau perjalanan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, semoga berkat pembacaan suratul Fatihah perjalanan kita di pagi hari ini akan pergi ke tempat penyembelihan dan sekaligus menyaksikan nanti penyembelihan kambing dam. Insyaallah nanti secara pemotongan insyaallah akan diabsen ya, sesuai data-data yang sudah ditentukan oleh Bapak petugas kita, dan insyaallah nanti satu persatu nama masing-masing akan diabsen. Oke, mudah-mudahan ya ini salah satu kifarat ya bagi jamaah haji terutama yang dilaksanakan pada hari ini, karena kita mempunyai salah satu beban atau kifarat yang harus kita tunaikan, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melaksanakan pemotongan atau penyembelihan dam tersebut. Semoga apa saja yang ibu bapak korbankan harus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti setelah kita menyaksikan pemotongan kambing dam, insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan kita cititur atau ziarah mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah ini. Di antaranya tempat yang akan kita kunjungi, satu Jabal Tur, kemudian nanti kita akan lanjut ke Padang Arafah ya, dan setelah Padang Arafah kita akan lanjut ke Muzdalifah, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Mina ya, yang mana tempat-tempat yang saya sebutkan barusan itu nanti yang akan kita melaksanakan ibadah haji tentunya hari-hari tertentu, yaitu adalah pertama hari wukuf ya, di tanggal 9 Dzulhijjah insyaallah dilaksanakan di Padang Arafah. Kemudian setelah melaksanakan wukuf kita sebelum atau di waktu terbenamnya matahari kita berangkat menuju Muzdalifah guna untuk mabit di sana dan ngambil kerikil. Gunanya untuk di hari tanggal 10 Dzulhijjah untuk melaksanakan Jumroh Aqobah ya. Dan insya Allah perjalanan ini mungkin bagi kita semua yang akan melaksanakan ibadah haji, tentunya calon-calon jamaah haji itu mungkin merupakan salah satu survei ya, survei lokasi atau tempat-tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji di waktu yang sudah ditentukan.
Dan insya Allah setelah kita pergi ke Mina, dan insya Allah mungkin terakhirnya kita kembali lagi ke tempat singgah kita atau ke hotel kita. Dan semoga perjalanan kita ini ya, sampai saat ini alhamdulillah masih kita berpegang teguh atas Al-Quran, yaitu kalamullah yang menjadi pegangan bagi umat Islam tentunya kita semua. Lihat ya, banyak yang berjalan naik ke atas ya, nanti ibu kalau misalkan ada waktu dan siap fisiknya ya, bisa saya anterin ke sana ke atas bu ya, kurang lebih perjalanan itu 2 jam gitu, sampai lebih kadang-kadang. Masih jam segini juga banyak ya, banyak yang lagi ke atas tuh. Kalau ibu bapak mau ke sana diusahakan jangan jam segini lah ya, jangan di pagi hari, di siang hari, panasnya itu dia nggak kuat. Biasanya saya kalau ke atas itu di sore hari gitu ya, menjelang malam ada di atas gitu ya. Alhamdulillah nggak terlalu panas ya. Semoga di lain kesempatan kalau misalkan sudah selesai ya melaksanakan pokoknya, kita melaksanakan ibadah yaitu ibadah haji, masih banyak waktu ya Bapak Ibu di sini, masih banyak kesempatan bisa langsung ya naik ke atas ke puncaknya ya, melihat langsung di sana. Dan alhamdulillah semoga perjalanan kita ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekarang ini salah satu syariat ya, ikhtiar untuk kita semua demi keabsahan atau keafdalan melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan ibadah haji, kemudian di tahun inilah kita akan praktekkan, kita akan laksanakan, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dan yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melaksanakan sholat ya, kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama fikih. Dan tempat pemotongan kurban dam, tempat pemotongan dam. Hikmahnya adalah ibadah haji ini tidak ada upahnya seperti orang yang berjihad menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya sangat wajar jika darah syahid mengalir sebagai akibat dari jihad itu. Menegakkan agama dengan jihad berarti membela iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mengangkat keyakinan bahwasanya hidup kita, mati kita adalah karena Allah, termasuk mati dengan mengeluarkan darah. Inilah beberapa maksud dari hikmah dam yang kita lakukan menurut para alim ulama. Begitu juga nantinya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan di hari ke-20 sampainya kita ini, kita telah buat buku panduan Bapak Ibu, buku panduan yang kita akan serahkan kepada Karom akan menuju Padang Arafah insyaallah ya, karena di sana tentunya tempat-tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan rukun haji atau wukuf itu di Padang Arafah. Dan alhamdulillah semuanya dalam kesempatan perjalanan ini alhamdulillah gak ada hal-hal yang
mengecewakan lah intinya. Alhamdulillah selamat semuanya dan selamat menikmati hidangan-hidangan seadanya ya. Seperti itu buktinya. Semoga semuanya bisa menikmati hidangan atau makan siangnya, bisa menikmati seadanya. Dan dalam perjalanan ziarah ini ya Bapak Ibu bisa kita lihat ya, tadi semua jamaah yang datang ke tempat pemotongan ini nggak ada yang turun dari mobil kelihatannya. Oh ternyata pelaturannya atau undang-undang yang berlaku saat ini ya di tempat pemotongan seperti itu. Dan semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluarkan dalam kesempatan ini, semoga semuanya menjadi salah satu pelengkapnya dalam perjalanan ibadah haji kita di tahun ini. Dan semoga haji kita di tahun ini mendapat predikat haji mabrur dan mabrurah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga setibanya nanti atau seselesainya kita melaksanakan ibadah haji bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari setelah kita nanti pulang ke negara tercinta, negara Indonesia. Artinya dalam ibadah haji dan umrah ya ada bahasa haji mabrur dan umroh mabrur gitu kan. Sebetulnya apa yang membedakan ya itu samar. Apa samar? Sama seperti kita tadi melaksanakan ibadah sholat. Artinya setelah kita melaksanakan ibadah tersebut tidak tahu apakah sholat kita ini diterima atau tidaknya. Seperti halnya ibadah haji pun juga seperti itu. Cuman Rasulullah SAW pernah beliau bersabda, di antara ciri-ciri orang yang sudah melaksanakan haji atau umroh yang mabrur atau mabrurah, di antaranya bisa beralih ya, merubah sikap ya, dari sebelumnya. Seumpamanya sebelumnya berangkat ke tanah suci Mekah, sholatnya telat selalu, lambat selalu, terkadang enggak sholat. Nah itu setelah pulang dari ibadah haji maupun ibadah umroh bisa merubah sikap, bisa merubah akidahnya. Nah itulah kata Rasulullah ciri-ciri orang yang melaksanakan haji atau umroh yang mabrur dan mabrurah. Jadi bisa berpindah, artinya merubah, hijrah di dalam terutama melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah ya. Intinya yang asalnya malas jadi rajin, asalnya jarang berjamaah, setelah pulang dari Mekah rajin berjamaah, bahkan safnya selalu ada paling depan. Nah itulah ciri-ciri dari haji yang mabrur maupun mabrurah ya. Asal sebelum berangkat misalkan pelit atau bagaimana, setelah pulang dari haji maupun umroh jadi darmawan. Itulah diantara ciri-ciri ya yang dikatakan haji mabrur dan mabrurah. Dan semoga Bapak Ibu semuanya yang berangkat haji di tahun ini semoga mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Artinya bisa merubah, bisa meningkatkan lah intinya ya di dalam kegiatan ibadah atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita tingkatkan demi mencapai derajat syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, menjadi orang yang apa? Mendapat predikat bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu tentunya tujuan kita semua ya. Tujuan kita semua, cita-cita kita semua adalah mencapai derajat mendapat kemuliaan dunia, kemuliaan terutama di akhirat nanti ya. Kita bisa menikmati hasil jerih payah
pengorbanan kita selama hidup di alam dunia ini. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, dan insya Allah nanti kalau ada waktu yang senggang kita bisa naik ke puncaknya di atas tuh ya. Dan sekarang juga ada yang lagi di atas tuh ya. Seperti itulah tanjakannya tuh. Dan rencananya insya Allah katanya Hakimah di sini atau pemerintah di sini kedepannya bisa mobil naik ke atas katanya. Nggak tahu gimana caranya tuh, urusan beliau gitu mah ya. Mudah-mudahan kita di hari ini ziarah ke Jabal Nur ini kita bisa diberi keberkahan atau mendapat limpah berkah dari Al-Quran, dan semoga cuman satu ya. Apa satu? Kalau bahasa di Indonesia itu nisan ya, batu nisan atau apa itu di Indonesia atau di negara saya itu biasanya disebutkan tutunggul gitu Bu ya. Ini cuma satu. Kenapa? Karena pertanda maut adalah satu kali, katanya seperti itu ya, kata orang-orang sini, orang-orang Saudi ya. Bahasanya seperti itu, karena maut satu kali katanya. Nah, disinilah orang-orang pribumi atau orang-orang asli Saudi ditaruh atau dikuburkan. Sebagian ada yang di Jannatul Ma'la ya. Itu intinya bagi orang-orang tertentu lah ya. Dan semoga perjalanan kita ini dapat atau memberi hikmah ya bagi kita semua. Tentunya kita akan survei ya, survei lokasi ke tempat atau nanti kita akan melaksanakan ibadah haji. Kita akan melaksanakan rukun ya, yaitu adalah wukuf di Padang Arafah ya. Jadi pas hari haknya nanti kita melaksanakan wukuf, kita sudah begitu kenal ya, agak kenal, sedikit kenal tempat. Oh ini Padang Arafah, oh ini Muzdalifah, oh ini Mas'aril Haramnya, seperti itu ya. Tentunya makanya di hari ini panitia termasuk Bapak Ketua sengaja melaksanakan ziarah demi kenyamanan jamaah semua untuk hari nanti atau hari pelaksanaan ibadah haji nanti kita. Dan di depan kita insya Allah sebentar lagi kita akan melewati kota Mina ya. Mina di depan nanti insya Allah sebentar lagi, yang mana kota Mina itu adalah tempat nanti kita mabit ya selama 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari 3 malam, tergantung kita ngambil nafar awal atau nafar sani ya. Bagi orang yang mengambil nafar awal adalah mabit di Minanya itu 2 malam ya. Tanggal 12 hari Tasrek itu sudah harus keluar dari Mina di waktu zuhur ya. Bagi yang mengambil nafar sani sampai tanggal 13 atau 13 hari Tasrek itu 3 hari 3 malam ya. Tapi kebanyakan para jamaah tentunya ibadah haji banyak yang melaksanakan mabit di Minanya itu cuma 2 hari 2 malam sampai tanggal 12 ya. Insya Allah di depan kita sebentar lagi ya, bisa nanti saya tunjukkan ya. Ini adalah kota Mina atau Jamarot ya, tempat kita melaksanakan balang jumroh nanti ya, jumroh Ula Usto Akobah ya. Ini terminal bis ya, yang membawa para jamaah untuk ke haram ya. Operasi sehari-hari di sini terminal bisnya. Oh, berarti kita sekarang menuju ke Jabal Sur ya, yang mana Bapak Ibu sering mendengar ya,
sejarah-sejarah yang ada kaitannya dengan Jabal Sur itu, yang mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang, ya, membawa agama tauhid, ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perjalanan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali banyak tantangan, ya. Jangankan berjuang membela agama, jangankan harta, nyawa pun terkadang beliau dikorbankan. Nah itulah demi perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya Bapak Ibu sekarang di tahun ini melaksanakan ibadah haji, ya, banyak yang Bapak Ibu korbankan harta benda atau fisik, tenaga, segala sesuatu dikorbankan. Itulah perjuangan kita demi mencapai kebahagiaan atau mencapai kemuliaan dunia, terutama kemuliaan yang akan kita hadapi di alam langgeng, yaitu alam kekal, yaitu akhirat. Semoga segala sesuatu yang kita korbankan, yang kita keluarkan di tahun ini, ya, demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi balasan kepada ibu bapak kita semua yang dengan balasan-balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Takut atau berkecil hati, ya, dengan agama Islam, karena agama Islam agama yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama paling tinggi dibanding agama-agama yang lain. Karena agama itu ada beberapa agama, karena itu agama itu adalah pilihan, ya. Dan kita yang memegang agama Islam, kita yang masuk di agama Islam, agama yang luar biasa mulia, ya. Agama yang akan memberi keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua atas perjalanan ziarah ini, semoga kita semua menjadi orang-orang atau dilindungi, berpegang teguh, ya, atas syariat-syariat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersinggah atau berhenti di Jabal Sur, ya. Di sananya itu, di atasnya itu ada guanya, ya, yang tidak terlalu dalam, ya. Nah di situ Rasul bersama Abu Bakar Siddiq bersinggah sebelum melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinatul Munawwarah. Dan insya Allah nanti ibu setelah selesai melaksanakan ibadah haji, ya, insya Allah Bapak Ibu silahkan, ya, kurang lebih menghabiskan waktu 2 jam, ya, sampai ke Bukit Jabal Sur itu, ya. Ke atasnya di sana ada guanya, nanti bisa ibu lihat. Kalau yang masih kuat, yang masih segar, ya, bisa silahkan untuk berkunjung ke sana. Yang tidak kuat jangan maksain. Dengan berkunjungnya kita ke Jabal Sur ini, semoga kita bisa ambil hikmahnya, tambah kuat keyakinan kita kepada agama yang kita pegang, itu adalah agama Islam, ya. Dan sekarang kita lanjut menuju ke Padang Arafah, ya. Padang Arafah itu adalah tempat yang mana nanti kita akan melaksanakan wukuf, ya. Arafah itu adalah artinya ta'aruf atau mengetahui. Kenapa? Karena diberi atau julukan nama Arafah itu sejarah Nabiullah Adam alaihi salam, ya. Bapak Ibu semua mungkin sudah paham, ya. Sekarang cuman kita langsung menyaksikan dan langsung kita mengetahui dengan sendirinya. Kita mendengar dari
sejarah atau televisi atau cerita-cerita gitu kan. Sekarang insya Allah kita mengetahui Padang Arafah, dan di sana nanti ada satu bukit atau jabal ya, yaitu Jabal Rahmah, yang mana tempat itu adalah tempat yang menjadi saksi pertemuan ya, ketemunya Nabi Adam bersama istri tercinta ya, istri tercinta yaitu Siti Rahmah ya, Siti Hawa gitu kan. Disitulah pertemuannya. Nabi Adam alaihi salam, beliau adalah penduduk atau penghuni surga Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dengan salah satu pelanggaran ya, beliau sampai dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya zaman Nabi Adam tidak melakukan salah satu pelanggaran tersebut, kita ini tidak ada di alam ini. Pasti tentunya kita ada di surga ya. Karena perjalanannya seperti itu, maka kita ada di alam dohir seperti ini atau alam dunia, karena Nabiullah Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar ya, orang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan di surga Allah. Nah, setelah beliau melakukan satu pelanggaran, beliau sampai dikeluarkan dari surga dan dipisahkan sama istri tercintanya ya, yaitu Siti Hawa atau Babu Hawa. Kata-kata orang itu bisa dijadikan ubar, katanya bisa dijadikan obat. Kalau misalkan kita punya penyakit itu ya, asma atau sejenis penyakit dalaman itu, katanya itu bisa diobati dengan daun pohon karno itu direbus, katanya diminum airnya. Cuman pahitnya minta ampun, saya sudah merasakan ya. Ada lagi yang berbicara kalau misalkan punya penyakit katanya daleman itu cukup kita dengan hati onta, banyak yang seperti itu dibakar, dibikin kopi, diminum airnya, katanya seperti itu. Itulah ya namanya mungkin syariat lah, demi mengobati segala penyakit mungkin. Dan insya Allah di sini juga persediaan atau persiapan untuk para jamaah haji melaksanakan wukuf. Nah, yang agak kuning-kuning itu Bu ya, itu pohon karno itu. Ya, pohon Soekarno. Katanya di Jawa banyak katanya pohon itu. Cuman saya kurang begitu paham ya, karena di daerah Jawa Barat nggak ada itu. Di depan ada stasiun kereta Bu, ada kereta masuk ke Arafah ini khusus di bulan haji ya operasinya. Ini untuk jamaah yang mau nanti ke Mina pakai kereta bisa ya, bisa pakai kereta ada. Sekarang ini udah semakin canggih Bu ya di Saudi. Sekarang dari Madinah juga udah bisa pakai kereta katanya ya, udah beroperasi itu. Kalau pakai bis kurang lebih 7 jam kita ya dari Arafah, dari Madinah sampai Mekah ini. Tapi kalau pakai kereta katanya cuma 2 jam. 2 jam tuh, semakin singkat ya waktu itu. Betul itu, dari Madinah pakai bis itu luar biasa capek ya. Sampai 7 jam. Kalau pakai kereta ya habis waktu cuma 2 jam. Kayak pesawat ya, pesawat kalau dari pesawat dari Riyadh ke Jeddah itu berapa jam itu kalau pakai bis, tapi pakai pesawat cuma 1 jam ya. Nah ini di Mina juga ya, nanti kita berangkat ke Mina ya bisa pakai kereta. Ini udah di wilayah Arafah
Bu ya, dari pertengahan wilayah Arafah ini. Nanti tempat wukuf kita tergantung kelompok, mungkin maktab ya, maktab berapa ya. Terkadang ibu kalau di hari H ingin ibu tahu atau berkunjung ke Jabal Rahmah itu tidak bisa ya, karena jamaah-jamaah Indonesia tempat wukufnya jauh-jauh dari Jabal atau Bukit Arafah itu ya. Makanya sekarang kita kesempatan ya, alhamdulillah. Cuman sekarang ini nggak bisa langsung naik ya, karena lagi ada pembangunan ya. Dibangun ya, lagi dibangun, ditutup, artinya kita nggak bisa masuk ke dalam gitu. Jadi kita melihat dari kejauhan, dan bagaimana nanti apa mau turun atau tidaknya kita ngikutin mobil yang paling depan atau rombongan yang paling depan. Yang paling depan turun, kita juga turun mungkin ya. Kalau misalkan nggak kuat mau di mobil, nggak apa-apa, di mobil saja. Jangan maksain, misalkan depan nih semuanya pada turun, kita turun jangan, atau turun boleh nggak? Jangan, kalau nggak kuat jangan maksain ya. Karena cuacanya ini sudah mulai tinggi panasnya Bu ya. Mungkin sekarang udah 50 atau berapa ya ketinggian panasnya itu. Sama ya, yang nggak bisa dari kedekatan atau yang nggak bisa turun dari mobil juga, kita berdoa memohon ya, semoga apa yang ada kaitannya dengan Jabal Rahmah ini, intinya bukit kasih sayang ya. Dengan kita ziarah ke Jabal Rahmah ini, semoga keluarga kita diberi, ditingkatkan, ditambah kasih sayangnya ya. Suaminya semakin sayang ya sama ibu semakin sayang sama suaminya ya. Dengan keberkahan kita berkunjung ke Jabal Rahmah, artinya kita bisa perjalanan keluarga kita semakin tambah sayangnya, semakin tambah sakinahnya, mawadahnya ya. Lihat di sebelah kanan Bu, ada tugu. Nah, ada tugu di atasnya tuh ya, putih, biru, hijau. Nah, itulah disitulah Nabiullah Adam alaihi salam bertemu lagi dengan istri tercintanya ya. Dan selama beberapa ratusan tahun beliau dipisahkan, alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini ya, itu di padang Arafah ya. Semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangga kita ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ya, kalau ada waktu kita bisa berkunjung lagi ya. Seandainya tidak ada lagi kesempatan ya, sekarang kita sudah berkunjung ya. Cuman sama semuanya juga, nggak ada yang masuk, ditutup. Nah, lagi perbaikan ya. Kata Bu Haji ini udah beberapa lama ya. Beliau masuk terus ke Mekah bawa jamaah umroh, katanya ini udah lama ditutup, masih belum beres. Biasanya ini hari-hari gini itu udah terbuka biasanya ya. Cuman nggak tahu nanti pas hari H-nya kita di Padang Arafah ini nggak tahu dibuka atau bagaimana ya. Sama, insya Allah tidak mengurangi rasa takdim kita, rasa hormat kita tidak mengurangi. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkunjung ke Padang Arafah, dan kita tahu ini tempat yang akan nanti kita melaksanakan wukuf ya. Nanti semuanya tak ada yang sakit atau bagaimana, di tanggal 9 itu harus masuk ke wilayah Arafah untuk melaksanakan ibadah haji, karena al-hajjul Arafah, haji itu identiknya dengan Arafah. Artinya kalau seandainya ada jamaah
yang tidak masuk ke Arafah itu tidak sah hajinya, atau tidak termasuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya di pada waktu hari itu nggak ada yang sakit atau bagaimana. Yang sakit dibawa dengan Masy'aril Haram atau Muzdalifah, ya, yang mana Muzdalifah ini adalah salah satu tempat yang menjadi tempat mabit para jamaah haji dan mengambil batu kerikil, ya, untuk melaksanakan jumroh akobah. Udah disediain banyak batu-batunya, ya, untuk nanti para jamaah mengambil di sana, ya, melaksanakan jumroh akobah. Dan nanti di hari tanggal 9, ya, dari mulai berdatangan jamaah itu dari mulai malam tanggal 8 atau malam 9, ya, udah pada mulai datang. Ini sudah tidak kelihatan lagi orang semuanya jamaah, ya. Nah itulah yang kuning itu pertanda Bidayatul Arafah, ya. Ada Bidayatul Arafah, ayat Nihayatul Arafah, artinya perbatasan wilayah Arafah, ya. Nihaya itu adalah akhir daripada tempat yang mana dipakai melaksanakan wukuf. Dan alhamdulillah perjalanan atau rute inilah yang akan nanti kita pakai untuk melaksanakan ibadah haji. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat kita mabit atau di Muzdalifah, ya. Di situ kita nanti akan singgah sebentar. Cuma di sana nggak ada kemahnya, ya, nggak ada tempat berteduhnya, karena di sana cuma sebentar, ya. Tidak kayak di Mina dan Arafah ada waktu lama gitu, ya. Kalau di Muzdalifah cuma hanya sebentar aja, ya. Dari sini budal dari Padang Arafah Mina, ya, untuk melaksanakan jumroh akobah. Sebahagian lagi masjid ini luar daripada Arafah, ya. Jadi seandainya nanti kita waktu wukuf misalkan harus tahu, terkadang banyak jamaah yang wukuf di luar Arafah, artinya itu jadi sia-sia, ya. Artinya kita tidak termasuk rukun, ya. Jadi harus kita ketahui masjidnya ambil batu kerikil yang udah disiapin, ya, oleh petugas-petugas di sini, ya. Jadi jangan takut kekurangan batu, ya. Jangan takut gak kebagian. Nah, inilah masjid Masy'aril Haram, sama kayak masjid Namirah tadi, ya. Jadi kalau bulan-bulan biasa atau hari-hari biasa seperti halnya hari ini juga tidak ada yang tidak ada yang sholat, Mas. Masjid Masy'aril Haram ada tulisannya di Muzdalifah. Nah, batu-batu inilah di tengah-tengah kita, di samping kita nih, ya, banyak batu-batu kerikil. Nah, ini yang kita ambil. Nah, ini udah disediain banyak batu. Ini kita ambil batu dari sini. Nah, ya, kita jam 12 ke sana, lewat dari jam 12 malam itu kita sudah berangkat lagi menuju ada yang langsung menuju Haram, ada yang langsung menuju kota Mina, ya. Itu biasanya tergantung situasi para pembawa, para ketua biasanya, ya. Tapi kebanyakan melaksanakan jumroh dulu biasanya, ya. Kemudian setelah kita meninggalkan Muzdalifah, kita memasuki wilayah kota Mina. Sekarang ini ada bahasa Mina Jadid, ya. Mina Jadid itu Mina baru, artinya itu pelebaran karena semakin tahun ganti
perubahan, yaitu banyaknya jamaah sampai nggak muat. Maka sebahagian perkemahan ada yang masuk ke perbatasan wilayah Muzdalifah. Dan di sini adalah tempat sejarah Raja Abrahah ketika beliau ingin menghancurkan Baitullah, ya. Semuanya bersiap-siap dari tempat ini, ya. Makanya kita di tempat ini disunatkan untuk kalau jalan agak kencang, kalau kendaraan pun juga disunatkan agak begitu kencang, ya. Karena di sini tempat yang jadi saksi dulu ketika Abrahah beserta tentara-tentaranya sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memberi pertolongan atau menurunkan pertolongan dengan manuk ababil itu, ya. Setiap burung, setiap kakinya bawa batu kerikil dari neraka. Tentunya ketika Abrahah beserta para tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, maka hancurlah dengan batu-batu, dilempari dengan batu-batu yang dilempari oleh burung-burung ababil. Inilah wilayahnya di sekitar ini. Jadi kita sedikit-sedikit, ya, ada apa titik terang atau pengalaman-pengalaman. Nah, inilah yang disebut Mina Jadid. Artinya Mina pelebaran terbaru di sini, ya. Karena di sana di Mina Gadim atau Mina awalnya sudah tidak mencukupi karena banyaknya jamaah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melihat Jabal Qurban. Kenapa disebut Jabal Qurban? Itu bukit kecil yang menjadi saksi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Nanti saya tunjukkan ada tugu sama tubuhnya kayak yang tadi di Jabal Rahmah atau di Padang Arafah, ya. Ada tugu kecil, cuman ini sangat lebih kecil daripada yang ada di Padang Arafah. Ini tubuhnya kecil. Itulah tempat yang menjadi saksi mau disembelihnya, ya. Mau disembelihnya Ismail adalah anak kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dermawannya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim setiap tahunnya berkurban 100 ekor onta, 1000 ekor kambing, ya. Dan pada waktu itulah Ibrahim mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak yang bicara Ibrahim sangat dermawan, Ibrahim gak sayang sama hartanya, sampai beliau berkorban 100 ekor onta, 1000 ekor domba, kambing, ya. Lihat, ya. Disinilah ada yang disebut tuh di sebelah kanan kiri kita ada tugu kecil, ya. Ada tugu kecil di sebelah kanan kiri kita. Kelihatan nggak? Ya, di ujungnya bukit tuh, ya. Nah, itu ada, ya. Nah, itu tempat yang mau sembelih atau disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai saat ini ritual itulah yang diabadikan, yaitu adalah melaksanakan jumroh. Kenapa? Proses atau sejarah perjalanan itu adalah diabadikan sampai sekarang karena Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim mendengar ucapan orang-orang seperti itu, kata Nabi Ibrahim, jangankan harta, jangankan
harta benda, kekayaan yang saya miliki saya korbankan setiap tahunnya 100 ekor unta, 1000 ekor kambing. Seandainya saya dianugerahi anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk saya berkurbannya, saya akan kurbankan. Begitulah kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama kelamaan sampai Nabi Ibrahim dianugerahi seorang anak, yaitu Ismail. Pada waktu itulah Nabi Ibrahim sebelumnya bermimpi selama beberapa malam berturut-turut, yaitu diperintahkan oleh Allah, ajar anak kesayanganmu akan disembeli, ya, akan disembeli oleh Ibrahim. Kamu harus ditalak, harus kamu jangan kau ikuti kata kata Siti Hajar, ini perintah Allah. Kemudian datang Ismail juga sama seperti itu, sama-sama melempari, yaitu di hari tanggal 10 para jamaah haji melaksanakan jumroh Aqobah bareng-bareng. Ismail, Ibrahim, Siti Hajar, kemudian Ismail adalah barang-barang melempari setan. Ya, inilah puncaknya atau kota Mina, ya. Inilah pertengahan kota Mina yang jadi tempat nanti kita akan melaksanakan mabit, ya. Mabit di Mina, kemudian melaksanakan jumroh, ya, jumroh Aqobah, ula wusta Aqobah. Itulah ritual pada haji yang dilaksanakan oleh para jamaah. Dan di bawah ini ada Masjid Khaif, ya, masjid yang para malaika, ya, semua turun di sini, ya, tuh itu masjidnya kelihatan. Ini sama masjid ini juga hanya setahun sekali, ya, dipakai para jamaah. Di depan kelihatan ada tubuh, ya, itulah tempat kita nanti melaksanakan jumroh. Inilah tengah-tengah atau ujung ombaknya kota Mina, ya, di sini. Di bawah ada Masjid Khaif, ya, masjid. Maka kalau bisa selama ada di Mina kita melaksanakan sholat, ya, di masjid ini. Ya, kalau misalkan bisa, ya, karena perkemahan kita ini nggak tahu di blok berapa, ya, nggak tahu di nomor berapa. Kadang-kadang jauh-jauh itu dari tempat kita ngelaksanain ngebalap, ya. Kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, dan beberapa tempat yang kita kunjungi selama insya Allah ada di tanah suci Mekah. Dan lain waktu mungkin insya Allah kita bisa berkunjung lagi, ya, sambil ngisi waktu, ya, sambil ngisi waktu menunggu waktu kita berangkat ke Madinah, ya, masih ada kesempatannya. Ini kereta ujungnya sampai di sini, ya, nggak lewat dari Mina, ya, ini ujungnya, ya, di sini ujungnya kota Mina, ya. Dan insya Allah nanti akan kita bisa melihat, ya, bagaimana sibuknya, ya, di hari-hari itu semua para jamaah melaksanakan kegiatan di kota Mina. Alhamdulillah. Ontak, ya, atau otak kering, khasiatnya mengatasi asma, penyakit sesak napas, demam jantung, lambung, liver, ya, di kopi kan itu biasanya itu, ya. Dibakar biasanya. Dimakan bisa. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.